Bangke. Ya. Oke, Kapten. ya malam ini mau bahas drummer-drummer yang pernah sekolah di luar sono. Di luar ya. Jadi hari ini ada Marco. Woi. Marco Bunga-Bunga. Yoi. Terus Enrico. Halo Mas. Diganti lagi. Yes. Jadi biar masuk dikit deh. Apa deh Mas? Ya. Yo. Oke guys, bisa nggak sih kita sharing gitu, bagi-bagi ke teman-teman di sana yang mungkin mereka pada bertanya kayak apa sih rasanya sekolah di luar, terus bagaimana sih pertama kali cara cari jalan masuk gitu, maksudnya apa yang mesti dipersiapkan, terus daftarnya kemana, dan gue rasa banyak banget di sana yang pengen denger cerita lu gitu, maksudnya apa sih bedanya kalau di Indonesia kan yang seperti yang kita tahu kan, kalau belajar drum tuh ya kayak kursus aja kan gitu, kadang Yamaha seminggu sekali gitu, terus kadang ada juga kalau kayak gue pernah Farabi gitu, ya cuman sebatas kursus gitu. Sementara lu komit buat sekolah musik di luar negeri kan, itu mendobrak apa ya, ibaratnya kan kalau orang tua zaman dulu kan suka ngomong jangan main musik gini, tapi lu dengan lantang lu bisa sekolah musik, itu menurut gua wow, meyakinkan. maksudnya dan itu menurut gua itu harus dibagi gitu ceritanya, karena banyak orang yang pengen denger dan pengen tahu gitu seperti apa perjuangannya di luar gitu. Kita jawab dulu nih. Siapa dulu nih? Ya. Marco duluan. Gambreng. Ayo, coba. Coba Dem. Oh, gambreng. Gini apa gini ya? Oke ya. Gambreng. Lagi. Gambreng. Dem. Lu Dem. Ayo. Iya, emang gue bisa dibilang dari gue kecil banget, bokap gue emang, kayaknya bokap gue di brainwash sama Om Gilang supaya gue kuliah di luar, di Amerika. Memang dari dulu kecil gue udah ditanemin kayak nanti lo kuliah di Amerika. Beruntungnya gue memang udah mikirin itu dari gue kecil gitu. Jadi untuk kasus gue nggak ada kesulitan untuk mengconvince orang tua gue untuk ya gue mau kuliah musik nih, gue bukan mau kuliah yang lain gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkirin pada saat itu kan ya kuliah di luar tuh nggak murah gitu. Jadi gue memang harus cari cara gue sendiri untuk ya dapetin beasiswa dan lain-lain. Jadi setelah melewati beberapa proses, gue akhirnya dapat beasiswa dari sekolahnya itu sendiri. Itu yang bikin gue bisa sekolah di luar sih sebetulnya itu. Di mana sih Sekolahnya di LA, Los Angeles College of Music, LACM, itu di California, di Pasadena. Ganti nama Dem. Iya, itu setelah ganti nama. Nama awalnya lama. Dulu namanya LA Music Academy, ganti nama jadi LA College of Music. Itu degree-nya apa tuh, Den? Degree-nya kalau di Amerika namanya associate degree, kalau setarain di Indonesia mungkin kayak antara D3 dan S1 gitu, apa ya? Kayak D4. D3,5 loh dia. D4 loh. D minor 9. Tapi bener ada D4 kan di Indonesia? Depannya ada ya? Ada nggak, Hen? Dem, ini ada. Dem, ini nggak ada deh. Ini lu antara kedengeran goblok atau lebih pintar dari kita semua? Gue sering banget orang bilang ke gue dia kuliahnya D4. Coba ya, nanti yang nonton, ini disiarin di mana sih? Di YouTube ya? Komen.
Di mana? Oh, D4 tuh mungkin S1-nya setengah. Sebenarnya Sarjana. sama aja kayak S1 tapi emang nggak ngambil mata kuliah umum general studies. Sebetulnya kalau secara musiknya katanya programnya sama, cuman memang kalau S1 atau bachelor itu ngambil general studies, itu aja sih yang bedain. Kalau jurusan ada macam-macam nggak sih kalau buat perkusi drum gitu? Kayaknya setahu gue di kampus gue dan kalau di Ada Dem. ada kan? Oh, Ada. Oke. Ada Dem. Tenang. I got you bro. Ada tuh. Iya, Dem 4 ya. Mantap. Oke, lanjut lagi deh. Lanjut. Apa tadi jurusan perkusi kayaknya emang cuman drum aja ya kalau di kampus gua, dan kalau di kampusnya Marco sama Enrico di MI emang kalau percussion kayaknya drums sih. Iya, lebih ke drum sih. Cuma mungkin disebutnya aja ya percussion. Iya. Berapa lama tuh Dems berarti lo kelar itu? Program Lu kuliahnya 15 menit udah semua udah kelar kan pelajaran? Iya, emang download. Kita lucu tuh. Lo balikin lagi. Ini udah nih terlalu gampang buat gue. Gila. program kuliahnya sebetulnya 18 bulan sama kayak Enrico dan Marco. Sebetulnya ada cerita lucu. Gue sebetulnya hampir banget gue di Excel untuk Jadi lu atau Excel? aduh. Gue hampir dilompatin kelas ke kelas yang jadi gue ngirit 3 bulan tadinya. Gue hampir, cuman kayaknya setelah mereka berpikir-pikir, karena sepertinya di sekolah itu beasiswa yang paling gede waktu itu dikasihnya ke gue, jadi kayaknya mereka nggak mau rugi, jadi udahlah dulu biar lo ngambil yang full, nggak usah diloncat-loncatin, karena tadi gue mau dilompatin jadi cuman ngambil berapa tuh 15 bulan. Oh, di percepatan gitu. Iya, ada yang begitu. Cuman mereka nggak mau rugi kayaknya. Gila, udah beasiswa percepatan, gendeng. Beda kelas. Oke, berarti kita sekarang kemana nih? Ke Marco dulu apa ke Enrico dulu? Sweet dong berarti. Marco. Tadi kan gambreng. Sweet. Sweet Indo apa Jepang? Indo. Oh gini ya berarti. Ya. Sweet. Ya lu udah lihat gua punya. Lah, gue duluan gitu. Oh iya, di gua duluan soalnya. Oke. Ya. Enggak. Apa ya? Yang pasti buat orang-orang yang pengen kuliah di luar tapi berat dari masalah uang atau misalnya segala macamnya. Ya udah. Jangan pernah berkecil hati lah pokoknya. Karena bukan berarti sekolah kuliah di luar tuh mempunyai kelebihan yang jauh dibandingin yang lain. Mungkin itu masukan gue buat yang nonton. Kalau gue terakhir ntar kalau udah mudahan kita. Oh, enggak, soalnya biasanya ntar yang nonton nggak sampai habis gitu kan. Nggak sampai habis, gue kasih tahu dulu. Lah, Mas Hendy hilang. Iya, ntar balik lagi. Ceritain dulu dong. Lu sekolah di mana waktu itu? Tahun Gue berapa? di Musician Institute tahun 2008. Nah, 2008 itu gue lulus sekolah itu 2007, terus gue bolos tahun untuk membuktikan ke orang tua gue lah, ke bokap gue sebenarnya. Oke. Ya. Berarti bokap lu emang support juga? Enggak sih, malah nggak support bokap. Karena bokap bukan orang seni banget, bokap orang logis banget. Jadi nggak masuk akal kalau buat gue ngambil musik kan. Ya sama lah standar, tapi nyokap gue seniman. Jadinya jadi tengah-tengah. Makanya gue setahun itu membuktikan lah kalau misalnya gue mau serius banget di musik. Tapi setelah setahun itu bokap gue ngelihat gue memang serius, akhirnya malah 180 derajat sih berbaliknya. Ibaratnya kalau dia punya duit sebanyak apapun akan dikeluarin semua buat nge-support gue gitu akhirnya. Setelah gue bisa ngebuktiin itu.
Itu MI itu berarti kalau nggak salah 2008 itu udah online registration. Iya, udah. Udah online ya. Udah. Gue dulu sempat ngalamin. Yoi, jadi gue Itu dulu gue minta kirimin formulir gitu. Jadi waktu zaman gue kepengen sekolah musik di MI itu dikirimin tuh satu bundling gitu, form segala macam brosur lah apa. Oh, sama deh gue mas, masih kayak gitu gue. Masih kayak gitu ya berarti. Iya, cuma terus kan kita mesti submit videonya. Ya. Udah bisa online gue. Oke. Cuma semuanya masih kertas-kertas, gue mesti nulis apa segala macem lalala, apa semua data-data masih lewat kertas-kertas itu sih. Gue ngirim balik ke sana. Bank statement segala macam, visa lah apa segala macam gitu-gitu masih lewat kertas-kertas gitu sih. Cuma submit video gue main drum itu lewat online waktu itu gue. Oke. Itu berarti cerita lu mengenai MI Oh. gimana? Oke. MI apa ya kalau misalnya sekolah di luar tuh buat gue, apalagi zaman sekarang, mungkin dari zaman gue 2008 internet kan udah segitunya. Dan pendidikan tuh udah di mana-mana kalau misalnya memang lu mau bener-bener nyari ya. Di internet tuh pasti ada. Mau lo yang nggak ngeluarin biaya, mau lo yang keluarin biaya, itu pasti ada semuanya. Jadi menurut gue perbedaannya bukan di pelajaran yang gue dapat, tapi pola pikirnya mereka terhadap pelajaran itu sendiri yang berbeda banget menurut gue. Sudut pandang mereka terhadap musik, sudut pandang mereka terhadap gimana caranya kita mengolah suatu musik, sudut pandangnya mereka terhadap sesama musisi, segala macam sessionist dengan musik directornya, dengan produsernya, dengan kliennya, dengan segala macamnya, itu semua yang berbeda sih menurut gua. Karena kalau memang bener lebih maju nggak? Jauh sama kita ya? kalau lebih maju, gue bilang iya sih mas. Karena semua yang kita pelajari sekarang di dunia bukan industri ya, maksudnya yang kita pelajari dan yang kita main ini kan kebanyakan kita di dunia yang pop lah, maksudnya mau rock, mau pop segala macam, maksudnya dunianya dunia yang bukan yang absurd, bukan yang abstrak lah. Jadi kan ada set of rules yang memang kira-kira sudah terbentuk dari lama lah, dan itu semua kan datangnya dari mereka. Kita kan belajar dari mereka kan. Oke. Even mau dari zaman dulu, kita musik dari zaman dulu pun kita kan semua punya influence dari mereka kan. Maksudnya kita terinfluence dari mereka. Jadi semua pola pikirnya mereka menurut gue emang lebih maju sih mas. Sampai sekarang pun ya, walaupun sekarang makin baik gitu ya, kita bisa berpikir dan banyak banget kemajuannya musisi Indonesia dibanding zaman dulu menurut gue. Karena kalau paradiddle doang, lo nggak perlu ke sana sih. Kalau lo mau belajarin chops doang, lo nggak perlu ke sana sih. Tapi gimana caranya lo yang gue suka tuh sesimpel paradiddle nih. Oke, kita belajar paradiddle, tatu. Oke, di tangan. Oke, kita tahu kita kombinasiin ke drum lah segala macam. Dung segala macam. Oke. Misalnya dari satu paradiddle kita bisa pecahin jadi 5 macam jenis. Ya. Yang kita tahu. Tapi ketika mereka ajarin, mereka bisa mengajarkan itu ke 30, 40, 50 hal yang berbeda yang loh, ternyata bisa kayak gini ya, segitunya banget ya. Gue sekebuka itu sih mas maksudnya. Dari segi teknis, dari segi berpikir, dari segi bermain, dari merasakan, itu menurut gue mereka kayak oh bisa begitu ya ternyata gitu loh. Pola pikiran mereka sih itu gila banget sih menurut gue. Gue main di kelas main drum gitu segala macam, set maju set segala macam. Gurunya gue paling suka mereka dengan gampang mereka ngomong, misalnya ada satu main lagu, pamer terus lah, biasa lah murid namanya kan pengen pamer pasti kan, ya, drummer pasti pengen pamer kan, langsung di stop saat itu juga, langsung dibilangin konteks di sini adalah kita bermain untuk musiknya dan bermain untuk penyanyinya, bukan untuk band lo sendiri, bukan untuk lo klinik. Kenapa lo ngisi segitu banyak? Kalau gue jadi yang nge-hire lo akan gue pecat saat itu juga. Lo harus bisa bermain pada tempatnya segala macam.
lo harus bisa berpikir untuk kebutuhan orang lain, lo harus bisa berpikir untuk musiknya, lo harus bisa berpikir snare apa yang lo pilih, di tengah atau di kiri atau di kanan lo mainin nih. Sedetail itu, detail-detail kecil yang bahkan lebih dalam dari itu sih. Kalau yang itu kan kita udah mulai mengerti lah. Tapi detail-detail di dalamnya itu lagi tuh yang menurut gue memang mereka gila banget sih. Makanya sampai sekarang YouTube itu selalu gue nontonnya interview mereka, bukan cara mereka ngajarin tutorial main apa. Gue lebih suka mendengar mereka berbicara dan membagi share apa yang ada di pikiran mereka. Karena menurut gue itu gila banget sih pola pikiran mereka. Pola pikiran mereka gila sih. Makanya kita bisa bilang, anjir, ini lagu apaan lagi nih? Anjir, nih musik apaan lagi nih? Ini kok bisa begini ya? Ini kok bisa begitu ya? Itu kan karena hasil dari pemikiran mereka yang memang kita belum kesampaian. Eca! Woi, ada Eca. Ya kira-kira gitu mas. Gue paling sukanya dari pola pikiran mereka sih. Karena kalau secara teori dan buku dan segala macem, lo nggak perlu kesana sih. Itu sih kayaknya kalau bicara gitu, berarti udah bicara peradaban. Dem, muka lo hilang Dem. Muka lo hilang Dem. Kalau berapa tahun? 1,5 sama kayak Demas. 1,5. Terus gue stay hampir berapa bulan setelahnya, terus habis itu gue balik. Oke. Enrico, lo lo beda berapa tahun sih sama Marco? Beda 6 ya? Oh 6 tahun. 6 Tapi tahun. Marco, berarti Marco udah balik, lo baru kesana ya? Iya. Iya. Kita beda 5 tahun kan soalnya. Berarti bedanya 5 tahun. 5 tahun karena gue telat setahun, Enrico langsung. Iya. Tapi yang gua alamin sebenarnya awalnya rada beda sama Marco karena dulu Marco sempat jatuhnya dia udah perang duluan lah di depan untuk kayak dia dibolehin sekolah musik gitu-gitu, dia udah perang duluan. Jatuhnya gue tuh udah tinggal ngejalanin apa yang dia pernah lewatin lah. Itu kayak bokap gue udah bisa lihat kayaknya Marco udah bisa, ya Enrico udah tinggal udah ini tuh bisa lah gitu loh. Jadi gue kayaknya nggak ikutan perang pada saat Marco dulu perang gitu, perang tanda kutip ya, maksud gue kayak untuk membuktikan dan lain-lain. Tapi gue sekolah di Musicians Institute juga sama kayak Marco persis. Associate degree juga tadi yang kayak dia masih ceritain itu, yang dia bilang kayaknya kayak D4 itu. Ada Dem D4. Ada Dem. Ada mantap. Lu benar ada D4. Ternyata kita yang ketinggalan. Iya. Sekolahnya sama kayak Marco. Nah, tapi paling kalau di MI tadi contemporary gitu kali ya jatuhnya lebih. Kalau di drumnya sendiri cuman ada CPIT itu apa sih, percussion something. Percussion Institute of Technology. Itu tapi itu maksudnya ngajarinnya drum, cuman maksudnya nggak ada yang ngajarin kayak kelas perkusi sendiri atau kayak khusus drum etnik doang atau apa, nggak ada, cuman jatuhnya contemporary instrumen semua sih. Nah, paling itu kalau gue bedanya sama kurang lebih sama kayak yang Marco ceritain sih kalau di sana, cuman yang gue gila, yang gue nggak dapet dari di sini mungkin dedikasinya mereka sama alat musik itu sendiri sih. Itu kayak sesimpel kayak ya lu mati untuk alat itu, kayak gua harus main alat ini, gua bener-bener hidup bersama alat ini terus, kayak selebay itu sebenarnya. Cuman emang itu udah jadi culture mereka, bukan kayak cuman buat senang-senang doang. Emang ya udah mereka tuh sesuka itu sama alat itu. Dengan adanya culture lu kayak latihan 8 jam sehari tuh buat mereka biasa aja. Kayak ya udah memang kayak itu memang sesuatu yang harus lo lakuin aja sebagai musisi. Iya betul. Even kayak misalkan contoh kayak misalkan yang gue masih dengar tuh, even orang sejago Dave Weckl aja kayak gue masih dengar dia masih ngelakuin itu sampai titik ini. Bener gak sih Cak? Kayaknya kan lu itu salah satu idola besar lu tuh. Dave Weckl kalah, itu aja intinya. Tapi maksud gue kayak gue ngomong kayak dedikasinya tuh gede banget gitu, kayak maksud gue even gue di sana jadinya kepacu untuk diri gue, kayak gue dulu sebelum KMI itu bedanya
gue latihan 2 lagu, 3 lagu, mainin 3 lagu aja pulang sekolah gitu. Itu tuh menurut gue udah kayak, oh gue udah latihan nih. Tapi sebenarnya kayak lu tuh bisa latihan dengan panjang gitu tuh kayak lu butuh dedikasi yang tinggi aja sih. Karena kalau di saat lu nggak naruh dedikasi lu di musik itu sendiri, 8 jam itu akan kerasa lama banget. Tapi di saat lo apa namanya? Taruh dedikasi yang tinggi tuh kayak ya udah emang udah part of your life aja untuk ngelakuin itu, karena emang ya udah. Itu sih yang gue dapetin beda di sana. Dan di luar yang Marco bilang, yang bikin kebuka adalah gue pernah dikasih tahu sama guru gue kalau gue inget banget di ujung kelas gue terakhir, guru gue pernah ngomong kayak semua yang lu pelajarin selama ini sebenarnya lu kurang lebih bakalan cuman pakai 30% lah paling. Sisanya gimana lu interaksi sama orang, gimana lu datang latihan, gimana lu baik sama orang, gimana lu bisa dengerin lagunya, gimana lu ngulik, gimana semua skill lu tuh paling cuma dipakai 20-30%. Sisanya gimana cara lu being a good human aja sih in general. Banyak yang bilang kayak manggung tuh gampang, cuman yang susah tuh cari parkirnya lah. Lu datang nggak kena macet lah, atau kayak lu nggak mesti ngurusin anak lu dulu lah, gitu-gitu. Maksudnya ya kayak skill tuh penting, cuman kayaknya cara lu berpikir terhadap orang lain juga lebih penting lagi dibanding itu menurut gua. Kayak itu sih yang bikin gua kayak oh iya sih, kayak makanya ujung-ujungnya apa ya? Yang gue pelajarin juga kan itu banyak tuh di sekolah itu banyak dari berbagai negara lah, bukan cuma Amerika. Yang nggak apa ya? Ini nggak nyambung sih, cuman tiba-tiba gue kepikiran yang nggak ada artian tuh. Kita sering banget ngomong kayak, weh ini drummer bule nih, asik nih. Nggak ngaruh. Kita sama-sama manusia, nggak ngaruh. Pun sama juga dengan kayak kita misalkan, wah Enrico lulusan Amerika nih jago, kagak ngaruh. Gue kagak latihan juga makin bodok mainnya, sama aja nggak ngaruh. Ya. Cuman kayak sama satu lagi, gue tuh ada temen gue juga, ya emang dia tuh somehow susah banget untuk mempelajari sesuatu. Tapi dia lulus, tapi bener-bener dia mainnya mungkin bisa dibilang lo sama anak kelas yang baru mulai juga kurang lebih sama. Emang bener-bener dia, gue nggak tahu apa kesulitan dia, cuman dia bener-bener susah banget. Dan ujung-ujungnya dia lulus dengan ya udah pas-pasan aja, toh bisa lulus juga, nggak bikin lu makin jago juga. Materi yang dia kasih tuh nggak bikin lu makin jago. Cuman kalau eager lu untuk mendapatkan sesuatu itu yang menurut gue akan ngubah diri lu. Karena gue pernah dikasih tahu sama salah satu guru gue di sana kayak, lu ngapain sekolah di sini cuman peduliin kurikulumnya doang? Kan kurikulumnya udah dipakai sama beribu-ribu orang. Lu mau sama beribu-ribu orang? Mendingan lu cari yang lu mau sendiri juga di luar itu gitu. Jadinya gue berpegangan kalau lu mau apa ya, lu mau menjadi seseorang atau seorang musisi yang beda, atau nggak usah beda deh, maksudnya yang lu pengen, lu punya goal sesuatu, ya lu mesti kejar sendiri, yaitu udah urusan diri lu sendiri gitu, nggak ada urusannya sama sekolah. Tapi ya itu, kalau menurut gue faktor utamanya di luar tuh menurut gue lingkungan lu ngebikin, yang ngebuat lu bukan kurikulumnya sendiri, tapi lingkungan lu berada di situnya gitu loh. Yes. Ya itu sih yang paling beda. Gue percaya, nih fakta. Demas itu satu-satunya murid selama sekolah itu berdiri yang bisa mainin intronya Black Page tanpa dilihat. Sedap. Tapi maksud gue dengan kayak gitu, ya gue yakin, maksud gue seorang, ya Demas bisa gue bilang fast learner lah. Gue selalu bilang kayak mungkin Demas bisa mempelajari sesuatu 5 menit, tapi orang gue mesti pelajarin itu selama seminggu. Tapi ujung-ujungnya resultnya ya eager lu untuk menjadi, ya tergantung. Bisa aja Demas bisa belajar 5 menit tapi dia milih main PS. Ya udah, seminggu ke depan gue bisa lebih bagus daripada dia. Tapi gue butuh seminggu. Ya tapi kayak itu menurut gue di sana gue dapat pelajaran-pelajaran kayak gitu sih. Bukan apa ya?
Mungkin Bukan melulu drum ya. iya bukan melulu drum, cuman maksudnya kayak lu mesti nggak tahu sih lingkungan berada di situnya sih yang nggak bisa didapetin mungkin ya. Ya, environment-nya memang beda sekali sih dengan apa yang kita biasanya hadapi di sini. Lanjut Dim. Nah, lo. Kedengeran nggak sih suara gua? Cil. Halo. Ada di gua ada deh Mas. Oh, oke. Power dong, mukulnya dong biar lebih jelas. Oke. Gila, Gue gila. putus-putus. Gila. Mas Hendy yang putus-putus nih kayaknya. Iya Mas. Lanjut Dem. Lanjut aja. Iya, pokoknya itu sih memang yang paling berasa. Memang ya kalau kurikulum kayaknya mau belajar di mana aja kayaknya ya udahlah ya kita bisa dapetin di YouTube, di manapun masterclass dan lain-lain. Tapi kalau emang environment dan kehidupan di luar kampus tuh juga nge-build kita juga gitu. Kayak gue sering banget manfaatin waktu gue untuk datang ke tempat klub-klub gitu. Gue pengen banget untuk bisa jam session walaupun pada saat itu sulit, tapi itu pun mempengaruhi gue banget gitu cara gue ngelihat musik dan mempelajari style-style mereka secara langsung yang biasanya kita nontonnya di YouTube, tapi ini kita lihat langsung jarak 2 meter tuh kayak beda banget impact-nya ke kita gitu. Itu sih kayaknya kalau dari gue. Iya sih. Oke, lanjut. Nah, lu setelah lulus bertiga di sana, lu berkeinginan untuk stay dulu nggak? Main dulu gitu. Gue mau setahun lah di sini, gue mau jajal main sama siapa aja di sini. Banget. Kepikiran gitu? Apa lo pengen for good aja udah gitu? Rencana gue nggak pulang sih. Hah? Rencana gue nggak pengen pulang tadinya. Rencana kita Dem. Ya, Instagram. Iya. Tapi lo sempat ini, sempat berapa lama setelah lulus stay di sana? Kita semua sama sih kayaknya karena kita setiap pelajar internasional di Amerika tuh setelah lulus kita memang dapat kesempatan 1 tahun. Namanya OPT, itu kayak buat emang government-nya ngasih kita kesempatan buat cari kerja atau magang. Dikasih work permit. Iya, dikasih work permit selama setahun. Tapi dalam setahun itu kalau lo mau lanjut ya lo harus punya izin kerja, misalnya visa kerja gitu, baru lo bisa extend setahun itu. Kalau nggak bisa ya lo harus pulang. Oke. Nah, selama itu apa yang lo lakuin bertiga di sana? Kalau Marco tuh cuma bentar kan tuh. Kayak Marco bisa Kalau duluan. gue cuma bentar deh. Soalnya gue sebenarnya sih, jadi waktu itu tuh sebenarnya kalau di MI kan pada saat itu gue lupa namanya siapa. Jadi ada satu orang ini, dia tuh selalu mendapatkan eksklusif seat lah ibaratnya untuk audisi-audisi musisi-musisi yang ada di MI untuk mendapatkan jalur khusus kalau misalnya mau audisi untuk penyanyi siapa gitu misalnya. Ini Aronoff. Jadi si orang ini dia memang punya kenalan di Hollywood dan segala macam. Jadi musisi itu dikasih jalur khusus kalau lu misalnya memang mau ikut audisi. Gua sempet ikut sekali untuk, aduh siapa sih itu namanya lupa gua. Sheris. Iya, Sheris. Marco belum pernah cerita Sheris. Iya. Sheris Pengko. Yoi. Oh, masih Cheris waktu itu ya? Belum jadi ini. Belum berubah jadi sekarang. Yoi, sekarang kan berubah. Oh iya. Ya gitulah, ikut audisi segala macam gitu-gitu. Maksudnya gue mencoba. Cuma pada saat itu ya namanya ikut audisi gitu, lo lawan jutaan drummer yang ada di sana susah juga kan. Ya maksudnya lo harus nyoba aja terus gitu sampai ketemu, sambil lo cari jalan sana sini. Cuma pada saat itu gue harus balik karena ada urusan keluarga. Jadi yang memang mengharuskan gue untuk balik. Jadi pada saat itu juga belum ada rencana balik. Gue balik, itu apartemen gue belum kelar sebenarnya. Belum kelar, terus gue kabur. Jadi sempat berapa bulan gue di-emailin sama orang apartemennya, lo kemana nggak balik-balik. Gue jadi buronan. Bayar. Jadi mungkin sekarang kalau gue bayar. Cuma jadi tuh ada, kalau lu kan biasa kalau misalnya lu keluar sebelum waktunya ada dendanya pas segala macem. Nah dendanya itu gue nggak bayar. Jadi gue beresin barangnya tuh pelan-pelan. Terus gue cabutnya pas mereka udah cabut.
Gue cuma bilang ke satpamnya, gue liburan bentar deh, balik. Ngomong-ngomong audisi, sebetulnya nggak tahu nih gue orang yang sama apa enggak ya sama orangnya Marco, karena di kampus gue dulu juga ada, gue lupa nama orangnya siapa. Barry. Iya, Barry Squires ya, kalau nggak salah. Iya. Oh iya, dia waktu itu pas di gue, dia jadi, gue ada satu lagi sebelumnya, seniornya dia lah ibaratnya. Iya benar. Barry Squires ya benar. Semacam kayak agent gitu kan ya dia. Yoi, betul. Yoi. Dan kalau di kampus gue dulu dia seminggu sekali bikin kayak mock audition gitu. Wow. Sebetulnya tujuannya kayak kita perform di depan dia dengan ya kita bisa main apa aja yang kita mau. Abis itu dia akan ngedata kita kalau misalkan menurut dia oke, dan kira-kira stylenya apa. Dan gue akhirnya dapat kesempatan sekali untuk dipanggil audisi sama dia. Audisinya waktu itu di MI. Terus gue cuma dikasih taunya tuh kalau nggak salah sehari sebelum. Dan uniknya ini yang menurut gue beda banget sih, karena kalau di sini mungkin kita sebatas ngulik kayak kita mau main sama orang, kita ngulik lagunya, itu kan yang udah common lah ya, kita ngulik lagu udah pasti. Kalau di sana gue bener-bener kayak lagunya nanti ini, Instagram penyanyinya ini, lo harus lihat Instagram penyanyinya, karena lo lihat juga temen-temennya kalau pakai baju kayak apa. Lo kalau bisa datang dengan style yang kira-kira cocok dengan personality-nya si penyanyinya ini, segitunya gitu loh, kayak gue kayak wow. Terus pas gue datang juga ya, gue akhirnya udah setelah gue ngerjain PR gue datang, obviously yang ikut audisi rata-rata orang African American, gue Asia sendiri, dan pas datang itu gue dikasih brosur kayak semacam biodata, tapi nggak sekedar biodata gitu loh, kayak gue ditanya hobi lu apa, restoran favorit lu apa, makanan favorit, kayak terus baju atau brand pakaian, kayak hal-hal yang menurut gue kayak nih buat apaan gitu kan. Terus bener pas masuk, dan si Barry ini udah pernah sounding ke gue sebelumnya kalau misalkan suatu saat lu gue panggil audisi dan lu nggak kepilih, lu harus tahu hal-hal ini. Jadi nanti lu ketika audisi, hal pertama yang akan dilakukan adalah lo pasti akan difoto dulu Polaroid sama manajernya. Nanti di meja depan itu akan ada penyanyi dan music director or manager or agent. Permainan lo itu bisa dibilang nomor sekian, karena si Barry waktu itu bilang ke gue bahwa dia pernah nge-witness beberapa musisi yang menurut dia keren, bagus banget, yang nggak kepilih. Itu bisa aja karena faktor sedangkal faktor look aja. Tapi menurut gua ini gitu kayak nggak match gitu. Tapi buat mereka memang menurut gua mereka tuh nomor satu tuh look sih. Nomor satu sih. Kalau gue bisa bilang, dunia industri tuh nomor satu look sih, nggak peduli. Iya. Asli. Kalau lo nggak ganteng nggak bakal dipilih lo. Tapi tapi somehow ya jahatnya itu bener. Nggak usah ganteng deh. Gue ngomong asal. Misalkan ini maksudnya beneran terjadi ya. Kayak sesimpel siapa tuh namanya? Aduh, pokoknya rapper gitu. Rapper dia mungkin lu bisa jago main trap beat dan semuanya lu bisa nge-emulakin lu sebagai pemain trap beat dan lain-lain. Cuman kalau bentukan lu Asia gak akan dipanggil. Maksud gue sesimpel kayak dia artisnya tinggal ngomong. Ya? Somehow iya, tapi dia cuman ngomong gue mau band gospel. Lu udah ngerti semua dong. Udah ngerti, semua orang udah ngerti. Gue mau band gospel. Dia cuma ngomong gitu dong. Ya semuanya satu tema. Mereka semua African American, dan emang lu secara mata, sekasat mata, lu enakan lihat seperti itu. Kalau ada satu tiba-tiba dan mereka kayak gue gitu, sipit kagak,
Iya, tapi aduh ini siapa sih yang nggak jelas? Ya maksud gue kayak jahatnya seperti itu. Cuman menurut gue tidak salah sih, karena lu mempertunjukkan ke publik dan dilihat dengan juga. Kalau menurut gue ya. Berarti kalau begitu juga tuh ya, tampilan agak mirip tuh ya. Masih mungkin ada chance sedikit mungkin. Lumayan lah. Nah, tapi begitu juga mungkin ke orang putih. Orang putih juga misalkan main country gitu. Mungkin tiba-tiba ada Asia yang bisa main country-nya bener-bener enak, lebay gitu, lebar mainnya sesuai kayak udah rasanya enak, cuman tapi bentukan lu nggak putih, belum tentu dipanggil. Itu kayak lumayan faktor utama banget sih. Kalau mau ngomongin pop industri ya mungkin ya. Nggak tahu sih. Iya. Nah kalau di itu, ya pasti itu pop industri lah ya. Udah bicara industri global banget. Nah tapi kalau kayak Demas, misalnya, lu main jazz mas. Pernah kalau ikut kalau jazz di sana pernah ke audisi atau main gaming aja atau gimana gitu? Kalau justru ya itu sebetulnya memang yang pengen gue tekunin kan sebetulnya justru ke arah situ ya, cuman justru kesempatan gue di situ malah dikit banget. Gue memang pernah ada beberapa gig, itu pun karena yang main ya guru gue gitu, jadi gue diajakin guru gue untuk main ya udah gitu, cuman ya belum sampai yang level gimana banget juga gitu. Tapi ya pernah lah gue beberapa kali diajak guru sih sebetulnya buat main bareng. Mungkin kayak guru bass waktu itu pernah ada yang ngajakin gue buat gignya dia, terus ya gue yang main. Gitu-gitu aja sih. Mungkin kalau secara audisi ya gue yakin nggak akan selebay yang pop industri kali ya. Ya. Nah kalau nanya apa tadi gue jadi lupa. Kalau recording, lu pernah bertiga di sana diajakin recording? Recording yang sering Excel. Iya, Excel. Oh ya? Excel malah yang sering. Waktu dulu dia ngambil piano. Loh, tapi gue belum tahu nih, Excel tuh di mana, di LA juga? Di LA juga. Sama Enrico Marco. Oh, MI juga. Oh, MI. Tapi dia ngambil piano. Oh, oke. Ngambil drum. Sombong emang dia tuh. Nah, unik dia. Tapi berarti yang mesti persiapkan tuh apa sih? Kan gue sempat dengar tuh waktu itu kan katanya kalau kita sekolah musik di luar gitu ya, walaupun kita ngambil drum tapi kita tetap harus tahu kayak harmoni chord apa segala macam. Itu emang sebelum lo mulai sekolah tuh lo udah harus punya basic itu ya, secara gua nol besar mah. Oh, bener-bener lu nggak ada tuh. Kayaknya kalau itu nggak bisa dipukul rata sih Mas Pri. Kayaknya beberapa beda sekolah, kayaknya beda requirement sih. Mungkin sekolah-sekolah kayak gue atau kayak Enrico Marco mungkin nggak terlalu segitunya untuk bisa tahu bidang lain, instrumen lain selain drum gitu, selain major kita mungkin. Tapi kayak gue yakin sekolah-sekolah kayak New School atau Juilliard atau apa gitu kayaknya bisa jadi jatuhnya. Iya. Kayak jazz konservatif gitu kan pasti akan mungkin requirement-nya lebih susah kali ya. Mungkin itu juga mungkin sih, gue nggak pernah nanya juga. Gue pribadi ngerasa materinya MA itu nggak susah sama sekali sih Mas, sejujurnya. Oh ya? Maksud gue kayak even materi itu dibawa ke Indonesia pun, gue yakin banget banyak yang lihat, oh materinya kurang lebih seperti ini doang ya. Nggak tahu sih, even Demas gitu, mungkin Demas yang bisa bikin dia terbuka. Kalau menurut gue dan cerita gue, nggak tahu sih Demas inget tuh tentang kayak di sekolah dia tuh banyak banget orang Brazil. Somehow malah dia belajar tentang ke-Braziliannya ini tuh sama teman-temannya juga, somehow nggak tahu ya. Gue sih seinget gue. Iya. Ya dulu karena salah satu sahabat gue di sekolah emang orang Brazil, dan sekolah gue kebetulan lebih banyak orang internasionalnya ketimbang orang Amerika. Jadi gue justru gue bisa belajar banyak culture-nya mereka, musik-musiknya mereka dari mereka langsung, yang orang sana langsung gitu.
paling kayak gitu-gitu sih. Cuma secara materi sekolah, kalau pernah belajar di Farabi atau kayaknya di mana aja sih di sini, kayaknya itu materinya ya itu aja sih sebetulnya. Iya. Jadi emang vibe-nya ya, maksudnya emang atmosfer dan ya kehidupan. Environment sih. Iya, environment itu. Karena kan kalau gue lihat kan buku MI pun juga kan banyak tuh dijual kayak di buku musik.com gitu kan ya. Ya. Kadang gue juga kalau Iya. gue coba pernah beli satu gitu ya. Ya emang iya sih, cuman ya emang lebih susah lah dan lebih detail gitu kan daripada yang ada di sini. Cuman ya yang nggak bisa didapetin sih ya itu ya. Kalau gue sih ngeliatnya ya, maksudnya ya hal-hal di luar teknik juga yang di sini kadang juga orang kan jatuhnya kan otodidak gitu. Jadi kesannya yang dia tahu tuh yang benar ya seperti itu gitu kan. Betul. Tapi Ya. salah satu idola besar gua, Ilan Rubin tuh dia nggak ada. Menurut gua bisa bilang teknik megang drum dia itu salah. Cuman gua nggak peduli, drumnya bunyinya bagus. Ya. Gue nggak peduli. Cuman kita mempelajari semua ini biar jatuhnya bukan menjadi lebih jago, enggak, lebih efisien aja. Iya. Jadi kayak ya tadi ngomongin materi itu menurut gue sangat bisa dicari dan bukan suatu acuan untuk lu jago, lu harus tahu materi itu enggak. Iya. Tapi gue pernah les sama drummer namanya Chris Coleman waktu gue di FP. Buat les 6 bulan dan itu lumayan makan waktu gue untuk kayak gue latihan tiap hari sih. Maksud gue kayak gue latihan 2 minggu sekali, cuman gue mesti bener-bener setiap hari gue jadwalin gue hari ini harus latihan sampai mana biar gue nanti 2 minggu pas mau ketemu dia lagi gue bisa ambil stepnya selanjutnya, jadi nggak ngulang pelajaran kemarin kan, karena juga nggak murah pastinya kan. Dan dia pertama kali datang ke gue, gue pertama kali gue datang ke dia, gue disuruh main di depan dia, dia main bass, jadi dia biar tahu kira-kira start dari mana. Dia jago banget main bass. Dia lulus juga mas. Iya lulus juga Bas. Nah setelah itu dia cuma ngomong ke gue nggak akan ngajarin sedikit pun chops ke lu sama sekali. Tapi gue akan ngajarin lu gimana caranya lu keluarin suara lu sendiri dengan jatuhnya kalau gue pribadi gue ngomongnya kayak lu dikasih tahu lu ini ada batu bata, ini ada semen, ini cara bikin rumah. Tapi rumahnya terserah lu mau bikin kayak gimana. Cuman dia kasih tahu tuh materialnya. Ibaratnya gitu kali ya kalau gue. Iya. Kayak sesimpel misalkan yang sangat gue pegang dan gue selalu ajarin setiap gue masterclass atau kayak bareng Four Sides of Drumming, bareng Demas Marco sama Yandi, dan murid-murid gue juga adalah kayak misalkan lu punya 60 note kan udah ada 4 kan. Ya lu bisa gunain semuanya satu-satu. Mungkin downbeatnya, mungkin I-nya doang, mungkin N-nya doang, mungkin D-nya doang, atau mungkin 2 ini doang, atau mungkin 2 yang di tengah doang, ini doang 2, atau 2 depan belakang, atau 3 doang gitu, atau 4-4-nya atau nggak sama sekali. Itu udah luas banget. Itu bisa lu terapin ke semuanya. Gue jadi kayak, wah anjir, ini baru, maksud gue kayak, gue nggak mungkin itu, menurut gue kayaknya gue nggak akan bisa seterbuka itu otak gue untuk ngolah hal kecil banget. Sesimpel paradiddle semua orang tahu. Itu bener-bener dengan konsep itu bisa di otak-atik sedemikian rupa untuk lu latihan. Untuk lu ngulik alat, ngulik instrumen itu sendiri. Kalau menurut gue sih, itu lumayan, titik besar banget buat di musik gue sih, kayak begini, jadi gue ngeliatnya luas juga gitu. Tapi sih. kalau salah megang gitu kan sebetulnya ngaruhnya untuk masa depan ya, dan seberapa lama dia bisa main musik kan ya. Betul banget. Takutnya kenapa gitu kan. Iya benar. Iya. Betul. Iya. Apa sih itu namanya carpal tunnel ya, apa sih yang di sini? Ya. Iya benar. Itu Itu bahaya sih buat kita. Iya, itu paling krusial kenapa kita mesti megang stick yang bener. Tujuannya itu sih. Itu udah nomor 1 tujuannya biar bisa main drum seumur hidup lo. Nah, kalau udah sakit masalahnya udah
selesai. Nah kalau itu Beda sama pemilihan itu jelas diajarin ya, Cuk. Soalnya kan kalau di Indonesia kan kayak Mas Gilang pernah cerita pertama kali dia balik ke sini, menurut dia semua orang drummer di situ pegangnya itu salah gitu. Itu di sana diajarin. megang gini. Nah, main drum itu gini kan gini. Di sana lumayan basic utamanya itu sih, Mas. Oke. Ngulek. Bisa 2 tahun loh, oh bisa ya, gini. Nah, gue mau nanya nih, apa fenomena gua dulu mungkin Brian juga ngalamin atau Eda gitu. Kalau misalnya musisi atau mengerucutnya ke drummer ya, yang lulusan dari luar tuh dianggapnya tuh udah dewa banget gitu, udah wah banget gitu, dan kayaknya lu jago banget gitu. Bener Mas, Nah, itu bener. Tapi setelah yang gue tahu, yang gue alamin berapa kali, setelah pas pulang, mereka ternyata malah tidak bisa bergerak di sini, tidak sukses juga di dunia musiknya, terus mainnya juga nggak spesial banget gitu. Ya maksud gue lu pernah ngalamin nggak kondisi gitu? Marco pulang dari Amerika. Wah, Marco jago banget pasti nih. Enrico Marco kena mulu. Gue sangat mendapatkan dari fenomena itu gue mendapatkan sesuatu yang positif dan gue bisa ada di sekarang karena fenomena itu sih Mas sebenarnya. Oke. Jadi gini, gue balik ke Indo, terus kebetulan sahabat cewek yang gue deket yang adalah istri gue sekarang. Sahabatnya dia adalah backing vokalnya Afgan. Yes. Yang gue memang deket juga. Dan kebetulan saat itu, ya gue ngobrol-ngobrol ketemu sama istri gue pas saat itu masih pacar gue. Yang ngobrol aja gitu, terus memang ada dia juga kan. Lu baru balik dari sekolah di luar ya, gini segala macam. Dia dengan secara, dia sangat membantu gue sih menurut gue, Ririn. Dia wah ntar gue bilangin ada drummer dari luar negeri jago banget gini-gini segala macam gitu. Rin ya kali, Rin drummer mah sama aja semua gitu. Dia memang bercanda karena dia tahu. Dia maksudnya bercanda, cuma dari kata-kata dia tahu yang lo jago beneran atau dia tahu lo biasa aja? Dia tahu gue biasa aja. Pada saat itu akhirnya bercandaan ketika misalnya gue ketemu pada saat itu misalnya gue ketemu dia di backstage sama Afgan atau sama siapa, ketemu musisi lain, dia selalu bilang, "Wah, ini Marco loh, drummer dari luar, dari MI, jago banget," gitu-gitu. Maksudnya dia bukan gimana-gimana, bercanda. Cuma orang lain di sekitarnya sangat kena sama itu gitu, Mas. Yes. Dan itu menurut gue memang pola pikir kita banget sih, Mas. Itu Ya, makanya. itu dimanapun sih kita ngelihat ada bule di Java Jazz, kita pasti ngira dia musisi, padahal ya bukan, coy, biasa aja, bule aja. Biasa, bule banyak aja, bule yang goblok juga banyak. Biasa aja, nggak semua musisi bule jago juga. Yes, tapi ngelihat bule, wah anjir ini pasti jago nih. Misalnya bule mau soundcheck, awas lihat ada bule mau soundcheck pasti jago nih. Ya, padahal biasa aja. Maksudnya kan kita memang terbiasa seperti itu kan. Jadi Itu akhirnya mental terjajah sih ya. banget sih, itu banget sih. Dan bukan di musik doang sih. Menurut gue memang di Indonesia mentalnya kayak gitu. Iya. Akhirnya gue memanfaatkan situasi itu sih, dan gue memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu banyak banget akhirnya gara-gara itu gue dipanggil untuk nge-session pada saat itu juga dan secepat itu. Ibaratnya jalurnya sangat cepat lah. Ada embel-embel itu lah ya. Iya bener, itu embel-embel itu gue menyebar dengan cepat kayak, wah yuk cobain yuk Marco drummer luar segala macam gitu-gitu, ya kan? Yang menurut gue kan Mas Hendy bilang maksudnya pada akhirnya ya mereka di sini nggak bisa survive dan nggak bisa apa-apa juga, karena pada akhirnya memang gue setuju, apalagi di dunia seni gitu ya, lo degree lo siapa, lo orang kaya, lo orang miskin, lo apa, at the end of the day itu tidak berpengaruh ketika lo udah duduk di kursi lo sebagai musisi dan lo bermain sama yang lain, tapi lo nggak bisa mengeluarkan api lo gitu. Ya, yes. Itu menurut gua bukti paling nyata sih, ketika lo nggak ngeluarin api lo, orang nggak akan
bisa tertarik dan bisa berjalan jauh gitu. Dan akhirnya tanggung jawab gue adalah oke, ini gue manfaatin dan gue sangat memanfaatkan itu. Jadi gue biarin, gue malah gue panas-panasin lah ibaratnya untuk menyebarkan itu gitu. Tapi gue juga berpikir ketika orang udah menyebarkan itu dan orang mau manggil gue punya tanggung jawab. Gue harus bisa membuktikan kalau gue memang bisa menjadi sesuatu yang cocok untuk mereka. Karena tanpa adanya, kalau gue bisa membuktikan kalau gue bisa memberikan yang terbaik, ya pasti sekali dua kali habis itu gue dipecat pasti. Nggak mungkin kemana-mana gitu. Dan gue akhirnya, pelajaran yang gue dapet di MI adalah sama pelajaran kayak Demas tadi bilang, kalau lo mau datang ke audisi, lo melakukan lo melakukan lebih dari sekedar mengulik lagunya. Akhirnya gue disuruh ngulik, misalnya 5 lagu gue disuruh ngulik. Gue ngulik 10 lagunya dia, yang lain-lainnya, yang ada di YouTube dia aransemennya kayak gimana, yang lain-lainnya. Terus gue ngeliat si penyanyinya kira-kira dia vibe-nya seperti apa, dia sukanya ke arah mana, gitu-gitu. Itu sangat gue lakukan banget, dan gue mencoba memposisikan diri gue, kalau misalnya gue ngeliat aransemen seperti ini, apa yang harus gue lakukan sebagai gue drummer, apa yang vokalisnya inginkan dari seorang drummer kira-kira, kan itu pasti berbeda-beda kan. Misalnya ketika gue bermain sama Raisa, atau ketika gue bermain sama Afgan, atau ketika gue bermain sama siapa, keinginan mereka kan pasti berbeda-beda. Jadi itu gue pelajarin dari YouTube-nya siapa, oh nih drummernya kayak dia sukanya seperti ini, gitu-gitu sih. Yang akhirnya, misalnya gue main sama Raisa nih, oh kita main 5 lagu, terus tiba-tiba, oh sama Afgan waktu itu kalau nggak salah, gue main 10 lagu kan biasa manggung, terus tiba-tiba Afgan, mainin lagu ini yuk gitu. Terus Kitut bilang, tapi Marco belum tahu. Tapi gue udah tahu, karena gue udah ngulik. Terus gue bilang, udah mainin aja yuk, gak apa-apa, gue tahu kok gitu. Akhirnya itu membuat nilai plus yang akhirnya itu membuat semua tadinya embel-embel drummer luar heboh, jago, menjadi itu udah gak penting. Dan akhirnya bergulir ke Marco, drummer yang bisa bertanggung jawab gitu akhirnya. Karena menurut gue dari situ ya lo harus bertanggung jawab. Karena kan kalau enggak, ya itu kayak yang lo bilang sih mas, lo mau drummer luar, mau lo belajarnya dari Antartika juga, kalau misalnya lo tidak bisa membuktikan apa-apa, lo nggak akan kemana-mana kan pada akhirnya kan. Betul. Kenapa? Yang gue lihat tuh jadi kayak ini kok, mereka tuh jadi kayak kebingungan sendiri pas kesini, karena kayak terbebani embel-embel itu gitu. Okay. Nah, mungkin ya tadi awal-awal lu cerita tadi bertiga bahwa sebenarnya di sananya tergantung lo. Kalau kayak tadi cerita ada lulus tapi kayak mainnya kayak grade 1 atau grade 2 tapi dia lulus gitu loh. Nah, embel-embel itu tuh yang jadinya banyak banget temen gue yang benar-benar nggak bisa gerak sampai sini tuh, ngapain ya gue ya. Tapi jadi ternyata industri kita juga gini gitu loh. Kalau tadi gue juga lupa nyampein, kalau nggak tahu di Lama ada atau di LSIM ada atau enggak sekolahnya Demas, cuman di MI itu dulu ada namanya open counseling. Itu jadinya guru misalkan Mas Hendy sebagai guru, Mas Hendy punya dari 1 minggu itu mungkin bisa punya 1 atau 2 kali 1 jam untuk open counseling. Jadi Mas Hendy buka kelas sendiri itu untuk orang mau masuk mau tanya apa aja boleh. Yes. Nah itu menurut gue salah satu fasilitas yang disediain MI yang menurut gue kayak apa sih, lu bisa nemuin harta karun di situ tuh menurut gue. Karena bener-bener lu aja yang nanya, lu mau nanya apa aja terserah lu. Di luar private session ya, maksud gue setiap anak juga ada private session, itu juga lu bisa nanya apa aja. Cuman kalau yang open counseling ini masalahnya gratis, lu nggak perlu bayar lebih. Ini open counseling ini ada terus setiap minggu dan setiap guru ada. Itu menurut gue ya yang waktu itu yang gue dapat fasilitas lebih yang berhubungan sama apa namanya yang bisa ngebedain kita masukin ke otak kita tuh ilmunya dapatnya apa aja, itu kita yang ngedik sendiri, kita yang nyari sendiri harta karunnya buat diri kita sendiri. Jadi kalau ya cuma ngikutin tadi sama kata Mas Hendy, kalau kita cuma ngikutin materinya ya udah hasilnya akan sama dengan 200.000 orang yang udah pernah ngelakuin itu juga. Gitu sih.
Nah, Dep, gimana, Dep? sekarang gue mau nanya nih yang paling krusial sebenarnya. Mungkin yang paling Ini banyak paling ya, Mas? Ini paling nih ya. Orang- Ini paling ya. Orang Paling paling ya berarti ya. orang pasti Ini paling pasti berarti pasti ya. penasaran sama satu ini. Waktu di tahun berapa tuh berarti lo 2008 ya? 2008 itu berapa biaya yang lo keluarin buat Nah. bayar sekolahnya?